Bagaimana rasanya? Manis, Bah. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon Dawu pada desa ini. Maksudnya apa ya, Mbak? Dan kopi manis ini pertanda bahwa dia harus melakukan ritual. Dek kene ayo dong. Mbak Ratu! Mbak tunggu, Mbak! Apa itu mau, Mbak? Jenenge pada rawi, Mbak. Ya apa ini? Dan jangan berhenti menari. Desa itu desa penari. Koyoke iki bener di sana, Mas. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon Dawu. Nyuwun tak enteni. Jenenge pada rawi, Mbak. Dek kene ayo dong. Your team is banning. Kemarin ini film KKN di Desa Penari mendapat respon yang sangat luar biasa, guys. Film ini berhasil mendapat 10 juta lebih penonton dan menjadikannya sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. Please ban a Setelah hero. kesuksesan film tersebut, kali ini rumah produksi MD Picture pun kembali dengan film yang berjudul Badarauhi di Desa Penari. Dan film ini menjadi prequel dari film KKN di Desa Penari yang kemarin, guys. So, selamat datang kembali di channel Filmverse dan inilah pembahasan dari film Badarauhi di Desa Penari. Your team is picking. Siap, maju. The enemy is picking. Desa Penari ternyata masih menyimpan banyak sekali misteri. Tapi misteri yang tersimpan di Desa Penari akan terungkap di film Badarauhi di Desa Penari ini, guys. Bahkan gak sampai di situ aja. Tapi teror dari sosok Badarauhi pun akan segera terungkap. Kalau kita lihat dari film KKN di Desa Penari kemarin, Badarauhi ini adalah sosok gaib yang menjadi kunci dari cerita di film KKN di Desa Uang naga Penari. telah kembali. Is picking. Makhluk inilah yang harus dihadapi oleh Widya dan teman-temannya selama mereka menjalani kegiatan KKN di sebuah desa yang terkesan sangat misterius. Sosok Badarauhi dikenal Aku sebagai sosok suka yang bau memimpin bubuk para pesio lelembut di di desa pagi tempat hari. Widya dan teman-temannya melakukan KKN. Film Badarauhi di Desa Penari memiliki latar waktu sebelum kisah KKN di Desa Penari terjadi. Dan kalau kita lihat dari trailernya, film ini sepertinya akan menjawab banyak pertanyaan yang ada di film KKN di Desa Penari yang kemarin. Film ini akan mengungkap misteri di Desa Penari dan juga teror dari sosok Badarauhi itu sendiri, guys. Di awal trailer kita melihat seorang gadis yang bernama Mila sedang mendarat di sebuah bagaikan desa. kalbu yang Melakukan yang ingin Mila aku datang ke desa lakukan. itu bersama 3 orang temannya. Adegan ini diiringi dengan sebuah narasi dari seorang pria yang nyebutin kalau desa itu sering disebut dengan sebutan Desa Penari. Desa itu sering disebut desa penari. Popol dan Kupa adalah sahabat Sepertinya terbaik Mila di dan dunia. teman-temannya ini adalah mahasiswa yang ingin melakukan KKN di desa tersebut. Aku Setelah akan melewati gapura mengkhianati desa, dunia Mila dan yang daripada lain melihat beberapa anak membiarkanku perempuan yang sedang dikhianati latihan olehnya. menari. Lalu mereka terus berjalan untuk menemui sesepuh di desa tersebut. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat dan kebetulan mereka bertemu dengan seorang warga di sana. Mila dan teman-temannya pun langsung menghampirinya untuk menanyakan rumah sesepuh di desa tersebut. Dan dari sanalah mereka mendapatkan informasi kalau Mbah Putri yang merupakan sesepuh di desa itu baru aja meninggal. Tapi untungnya mereka masih punya cara lain.
Mila dan teman-temannya bisa nemuin Mbah Buyut selaku salah satu sesepuh dan juga orang pintar di desa itu. Singkat cerita, Mila dan teman-temannya sudah diizinkan untuk tinggal di desa tersebut. Tapi setelah beberapa hari tinggal di sana, Mila nemuin sebuah gelang berbentuk ular. Dan juga beberapa gambar yang salah satunya memperlihatkan sosok penari. Lalu Mila ngeliatin barang-barang yang ditemuinnya pada seorang perempuan yang bernama Rati. Selain nemuin barang tadi, Mila juga bahkan mengalami berbagai kejadian mistis. Mila ngedengar suara perempuan yang sedang bersenandung. Dan ia juga ngeliat sosok perempuan cantik berpenampilan seperti seorang penari. Dan sosok itu adalah Badarauhi, guys. Saat itu Badarauhi bilang kalau ia sudah lama menunggu kedatangan Mila. Lalu di adegan lainnya kita ngeliat Mila dan Mbah Buyut yang sedang duduk secara berhadapan. Saat itu Mbah Buyut memberi segelas kopi hitam pada Mila. Mila langsung meminumnya dan ngerasa kalau kopi barusan rasanya manis. Mbah Buyut ngasih tahu Mila kalau Mila sudah dipilih untuk menjadi calon dauh di desa tersebut. Kamu sudah dipilih untuk menjadi calon dauh pada desa ini. Salah satu teman Mila pun bertanya tentang apa maksud Mbah Buyut barusan. Sehingga di sana Mbah Buyut ngejelasin apa maksud omongannya. Mbah Buyut bilang kalau rasa kopi manis barusan adalah pertanda bahwa Mila harus melakukan ritual. Sampai suatu hari ritual pun akhirnya dilakukan. Para gadis yang akan dijadikan penari sudah berbaris di depan Mbah Buyut dan para sesepuh lainnya. Lalu para sesepuh di sana menutup kepala mereka dengan sebuah kain putih. Setelah itu mereka dibawa ke sebuah tempat pemandian atau yang disebut dengan nama sinden. Di sana mereka terlihat seperti disiram atau dimandiin dengan air kembang. Saat itu Rati terlihat sangat ketakutan sampai ia nangis dan mulutnya pun terlihat bergetar. Lalu adegan pun berpindah pada teman-teman Mila yang sedang berada di perkebunan warga. Di sana mereka sedang nyariin keberadaan Mila. Tapi karena Mila belum juga ditemukan, mereka mencari Mila ke sebuah rumah. Dan saat itu mereka malah menemui seorang perempuan dengan kondisi yang sangat mengerikan. Sementara itu Mila dan Rati terlihat seperti sedang berada di alam lain. Di sana mereka ngelihat ada sebuah acara hajatan gaib. Dan mereka juga ngelihat sosok Badarauhi yang sedang menari untuk menghibur para dedemit di sana. Meski Mila dan Ratih ngerasa ketakutan, tapi mereka berjalan melewati para dedemit yang sedang menari. Tapi saat itu Badarauhi malah mendekati Mila dan membujuk Mila untuk tetap di sana. Hal itu tentunya ngebuat Mila dan Ratih menjadi sangat ketakutan. Mereka cepat-cepat lari untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah sampai di sebuah tempat, Ratih ngasih tahu ke Mila kalau sosok penari tadi adalah sosok Badarauhi. Sedangkan di desa sedang terjadi berbagai macam bencana. Di sana ada banyak sekali ular yang keluar, bahkan warga pun harus mengalami gagal panen. Selain itu, binatang peliharaan mereka pun seperti sapi dan hewan lainnya tiba-tiba mati secara mendadak. Dan di sini kita belum tahu entah apa yang sedang terjadi di sana, guys. Di adegan lainnya kita melihat Mila, Rati dan para penari lainnya sedang menari di sebuah pendopo. Di sana mereka menari dengan sangat puas. Tapi anehnya mereka terlihat seperti hilang kesadaran seperti orang yang sedang kerasukan. Lalu di sebuah rumah ada beberapa warga yang membawa 2 buah tandu. Di tandu itu ada Mila dan Ratih yang kondisinya terlihat sangat mengkhawatirkan. Roh mereka seperti terjebak di alam air. Sementara raganya terlihat sama sekali tidak berdaya. Mila dan Ratih terus-terusan menari dalam keadaan yang gak sadar. Lalu adegan pun berpindah ke Mbah Buyut yang sedang bertemu dengan para dedemit di desa tersebut. Sementara itu Mila terlihat sedang terjebak di alam lain. Di sana Mila ngelihat ada seorang penari yang terus dipaksa menari oleh Badarauhi. Sepertinya penari itu adalah ibunya Mila. Dan sepertinya ibu Mila ini menjadi salah satu dauh atau penari yang bertugas menghibur para dedemit di desa tersebut, guys. Nah,
Film Badarauhi di Desa Penari merupakan film horor yang diproduksi oleh rumah produksi MD Picture, guys. Film ini berbeda dengan film KKN di Desa Penari yang kemarin. Film KKN di Desa Penari digarap oleh sutradara Awi Suryadi, sedangkan film Badarauhi ini digarap oleh sutradara Dimas Kambul. Yang mana film ini dikenal sebagai sutradara yang banyak menciptakan film horor dengan cerita senang dan juga mencekam. Bahkan ia juga dikenal dengan adegan-adegannya yang berdarah dan juga sadis, guys. Film Badarauhi ini dibintangi oleh Aulia Sarah, Maudy Eprosina, Gardi Pranata, dan juga beberapa cast lainnya. Nah guys, film Badarauhi di Desa Penari menjadi film pertama di Asia Tenggara yang mendapat label film 4 IMAX. Sehingga nantinya kualitas audio dan visual di film ini akan terasa sangat memuaskan. Gambar yang dihasilkan akan lebih tajam dan juga jelas. Sementara audio yang dihasilkan pun akan lebih terasa menggelegar dan juga terasa lebih sensitif. Label ini ternyata nggak sembarang bisa didapati oleh sebuah film. Prosesnya cukup panjang dan tentunya harus menggunakan kamera digital yang sudah diverifikasi oleh IMAX. Rumah produksi MD Picture memang gak pernah main-main dan selalu memberi hal baru lewat karya-karyanya. Jika beberapa film ada yang dibuat untuk konversi ke IMAX, tapi film Badarauhi ini justru berbeda, guys. Dari awal film ini memang dibuat dengan standar teknis yang sesuai dengan IMAX. Mulai dari pemilihan kamera dan juga aspek teknis lainnya. Bukankah begitu, Kupa? Hal ini tentunya semakin menambah standar baru di dunia perfilman Indonesia, terutama di genre horor yang selalu menjadi pasar terbesar di tanah air. Selain menghadirkan tontonan sinematik yang berkualitas, sepertinya di film ini juga akan ada banyak detail cerita yang ditambahkan oleh Simple Man selaku pemilik ceritanya. Sehingga film ini terlihat lebih menarik dan juga terlihat cukup menjanjikan. So, jadi gimana menurut kalian tentang film ini, guys? Nah, itulah tadi pembahasan dari film Badarauhi di Desa Penari. Dan film ini tayang di bioskop lokal pada bulan April 2024 atau di saat lebaran nanti, guys. So, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, guys. Bye-bye! Datang dan lindungi aku, Kupa! Our turret has been destroyed. Datang dan lindungi aku, Kupa! Kan memang agak kita ini, dan itu ternyata sepasang hal yang kita temukan. Jadi Badarauhi ini cowok cewek. Aduh, tar dulu bentar. Bentar. Aku bentar. Hah, denger aku kayak Itu satu pasang ya memang. beneran. Iya satu pasang, tapi kalau saya ya itu Setelah adegan itu kita selesai syuting pulang ke hotel, tidur dengan nyaman dan damai gitu. Tapi dua temanku ini, Maudy Eprosina sama Clares Tatal, dan saat mereka tidur katanya si Maudy tuh sampai kayak Jangan lari! persis sama kayak waktu scene yang aku gituin dia. Iya. Our turret is under attack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu di Flashback bersama saya dan kali ini ada seseorang yang saya mengenal, dan alhamdulillah hari ini saya ketemu langsung dengan beliaunya ini. Dan pada tahun lalu nonton film satu apa kabar, Mbak? Kabar baik, salam kenal ya Om. Iya, sama-sama. Akhirnya ketemu. Iya. Nah, ini mungkin kalau yang pernah nonton KKN di Desa Penari, beliau ini memerankan sosok Badarauhi. Kupa adalah sahabat terbaik Jadi Bobo sedikit dan tentang sahabat cerita satu-satunya. tentang Badarauhi, Mbak. Oke. Ini pengembangan dari KKN di Desa Penari, sekarang Badarauhi di Desa Penari. Ceritanya itu kurang lebih ya sama gitu. Sudah ada versi ini gitu, cuman lebih dikembangin lebih luas lagi dan lebih mempertegas Datang dan lindungi aku.
kenapa di desa tersebut tuh bisa ada Badarauhi, terus kayak kenapa desa tersebut dikutuk sama Badarauhi gitu, karena salah satu alasannya karena si Badarauhi punya alat atau punya barang yang penting buat dia. Marah besar. Diceritakannya seperti itu ya. Ya. Nah ini kan Mereka Mbak akan Uliani kan kagum merankan dengan kita. Bukankah begitu, Pupa? entitas ini. Saya ada satu pertanyaan sebelum nanti punya pertanyaan yang awal ini. Sebelum memerankan entitas ini, itu ada laku-laku khusus atau tempatnya itu didatangi? Jangan main-main dengan Popo. Waktu kalau yang di film sebelumnya di KKN iya Destroy the turret. dimimpiin, tapi dia di kamar di rumahku. An enemy has been slain. Ally has been slain. Looknya sama persis kayak aku, terus dia kayak ngambang, kayak kenapa? Kayak Selendang. selendangnya dan Slain. tersenyum. Enemy has been slain. Terus aku pikir kayak besoknya pas bangun, terus mimpi apa? Our turret is under Kayak attack. nyata banget gitu. Terus 2 hari kemudian Main-main dengan Popo. ada artikel tentang orang Indo yang oke, sebenarnya apa ya? Mimpi bukan sih gitu loh jadinya. Kan gitu. Terus kalau misalkan di film yang Badarauhi di desa kemarin ini ada sih ritual-ritual khusus yang aku lakukan, cuman aku pengen mendalami karakterku lagi dan Badarauhi gitu. Jadi selama proses Bukankah begitu, Pupa? aku disiapin kedok kayu jati gitu. Your team Bawa di jam has been slain. sampai selesai syuting, pokoknya selendang Badarauhi itu ya aku pengen kayak lebih dekat lagi dengan karakterku gitu. Tahu itu ya kasarannya. Gitu. Terus kalau misalnya aku udah ganti baju baju Badarauhi, aku nggak mau makan berat. Gitu. Jadi orang nawarin makan nggak mau karena aku nggak mau baju yang kotor. Initiate retreat. Kalau kotor kena tanah karena adegan nggak apa-apa. Tapi kalau kena makanan, kena minuman, aku nggak mau. Jadi kalau Your team aku datang ke destroyed the lokasi, turret. tuh orang-orang udah tahu nih. Oh ya kasih makanan dulu deh sebelum ganti baju daripada nih orang nggak mau makan nanti gitu. Gitu aku nggak mau Gendong orang mengotori. bodoh Iya, bukanlah jalan proses hal yang syutingnya. mudah. Kan aku sudah tahu. Ayo, Pupa. Syuting days-nya tuh kita 36 hari, tapi kan ada libur-liburnya jadi lebih lama sih. Lari. Bukankah kita belum selesai? Kru atau Bener-bener aja ya kalau kru, tapi kalau aku pribadi alhamdulillah nggak merasa diganggu, Free. melihat hal-hal atau wujud-wujud yang serem atau apa juga nggak ada, Lindungi aku, Pupa. dengar suara juga nggak ada, tapi seringkali di setiap saat aku nyampe kayak badanku merinding tapi setengah doang gitu loh dari ujung kaki ke ujung yang tiba-tiba dan jelas banget merindingnya gitu. Terus sama ada salah satu set itu lantai-lantai gitu. Ajar mereka, Pupa. Aku injek semua tuh biasa aja rasanya, nggak gini ya normal lah gitu. Karena kan Badarauhi nggak pakai sepatu ya, nyeker kemanapun. Terus tiba-tiba ada pas aku maju satu lantai gitu kan. Itu udah berhari-hari kita syuting. Awalnya kita ada angin, tiba-tiba hari ketiga